yang ada di rumah, marilah kita mengawali kegiatan Bina Iman kita pada hari ini dengan mohon berkat Tuhan. Kita tenangkan hati dan pikiran kita agar kita layak untuk menerima Roh Kudus dalam diri kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu karena Engkau telah datang sebagai Raja atas kami umat-Mu. Bantulah kami ya Tuhan Yesus, agar kami dapat mengikuti ajaran dan hidup seturut dengan kehendak-Mu. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kisah sengsara Tuhan kita Yesus Kristus menurut Markus. Setelah Yesus diperiksa oleh Mahkamah Agama, pagi-pagi benar imam-imam kepala bersama tua-tua dan ahli-ahli Taurat dan seluruh Mahkamah Agama sudah bulat mufakatnya bahwa Yesus harus dihukum mati. Mereka membelenggu Yesus, lalu membawa dia dan menyerahkannya kepada Pilatus. Pilatus bertanya kepadanya, "Engkaukah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri mengatakannya." Lalu imam-imam kepala mengajukan banyak tuduhan terhadap Yesus. Pilatus bertanya kepadanya, "Tidakkah engkau memberi jawab? Lihatlah betapa banyak tuduhan mereka terhadap engkau."
Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab, sehingga Pilatus merasa heran. Telah menjadi kebiasaan untuk membebaskan satu orang hukuman pada tiap-tiap hari raya menurut permintaan orang banyak. Pada waktu itu, ada seorang yang bernama Barabas sedang dipenjarakan bersama beberapa orang pemberontak lainnya. Mereka telah melakukan pembunuhan dalam pemberontakan. Maka datanglah orang banyak dan meminta supaya kebiasaan itu diikuti juga. Pilatus memang menjawab mereka dan bertanya, Apakah kamu menghendaki supaya kubebaskan raja orang Yahudi ini? Pilatus mengetahui bahwa imam-imam kepala telah menyerahkan Yesus karena dengki. Tetapi imam-imam kepala menghasut orang banyak supaya meminta Barabaslah yang dibebaskannya bagi mereka. Pilatus sekali lagi menjawab dan bertanya kepada mereka, Kalau begitu, apakah yang harus kuperbuat dengan dia yang kamu sebut raja orang Yahudi ini? Mereka berteriak, Salibkanlah "Salibkanlah dia!" Lalu Pilatus berkata kepada mereka, Tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya? namun mereka makin keras berteriak, Salibkanlah dia! Dan karena Pilatus ingin memuaskan hati orang banyak itu, Pilatus membebaskan Barabas bagi mereka. Tetapi Yesus desahnya, lalu dia serahkan untuk disalibkan. Kemudian serdadu-serdadu membawa Yesus ke dalam istana, yaitu gedung pengadilan, dan memanggil seluruh pasukan berkumpul. Mereka mengenakan jubah ungu kepadanya, menganyam sebuah mahkota duri, dan menaruhnya di atas kepala Yesus. Kemudian mereka mulai memberi hormat kepadanya, katanya, Salam, hai raja orang Yahudi. Mereka memukul kepala Yesus dengan bulu dan meludahinya dan berlutut menyembahnya. Sesudah mengolok-olokkan dia, mereka menanggalkan jubah ungu itu daripadanya dan mengenakan pakaian Yesus sendiri. Kemudian Yesus dibawa keluar untuk disalibkan. Pada waktu itu, lewatlah seorang yang bernama Simon, orang Kirene, ayah Alexander dan Rufus, yang baru datang dari luar kota, dan orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Mereka membawa Yesus ke tempat yang bernama Golgota, yang berarti tempat tengkorak. Lalu mereka memberi anggur bercampur mur kepadanya, tetapi Yesus menolaknya. Kemudian mereka menyalibkan Yesus, lalu mereka membagi pakaiannya dengan membuang undi atasnya untuk menentukan bagian masing-masing. Saat Yesus disalibkan, hari menunjukkan jam 9. Alasan mengapa ia dihukum disebut pula pada tulisan yang terpasang di situ, Raja orang Yahudi. Bersama dengan dia disalibkan 2 orang penyamun, seorang di sebelah kanannya dan seorang di sebelah kirinya. Demikian genaplah nas Alkitab yang berbunyi, ia akan terhitung di antara orang-orang durhaka. Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia, dan sambil menggelengkan kepala, mereka berkata, Hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, turunlah dari salib itu dan selamatkanlah dirimu. Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli Taurat mengolok-olok dia di antara mereka sendiri, dan mereka berkata, Orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Baiklah Mesias, Raja Israel itu,
turun dari salib, supaya kita melihat dan percaya. Bahkan kedua orang yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus mencelanya juga. Pada jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu dan berlangsung sampai jam 3. Dan pada jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, "Eloi, Eloi, lama sabachthani," yang berarti, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, "Lihat, ia memanggil Elia." Maka datanglah seorang dengan bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum serta berkata, Baiklah, kita tunggu dan melihat apakah Elia datang untuk menurunkan dia. Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Ketika itu tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia melihat matinya demikian, berkatalah ia, "Sungguh orang ini adalah anak Allah." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Selamat pagi anak-anak, tidak terasa ya, salam jumpa. Tidak terasa bahwa hari ini kita sudah memasuki Pekan Suci yang diawali dengan Minggu Palma. Dalam masa Pekan Suci ini anak-anak, kita diajak untuk bersama Tuhan Yesus di dalam merenungkan kisah sengsara. Anak-anak, dalam bacaan firman Tuhan tadi disampaikan bahwa dalam persiapan kisah sengsara Tuhan Yesus diawali dengan Minggu Palma, Yesus mau mengadakan suatu perarakan. Yesus mau memasuki pintu gerbang Yerusalem. Maka Yesus di dalam firman tadi menyiapkan para murid untuk menyiapkan satu keledai yang tidak pernah ditunggangi. Kemudian Yesus menaiki keledai tersebut. Kemudian banyak penduduk yang membentangkan kain-kain. Tadi di dalam bacaan ya, banyak penduduk membentangkan kain-kain, membawa daun palma, dia berteriak-teriak, "Hosana Putra Daud." Sayang, berarti menandakan bahwa Yesus diterima sebagai raja. Raja yang apa sayang? Raja yang bukan berkuasa, yang bergemerlapan, tapi raja yang sederhana. Raja yang menderita sengsara. Anak-anak yang terkasih, anak-anak yang baik, di masa pandemi ini pun Tuhan Yesus juga memasuki pintu Yerusalem hati kalian. Pintu Yerusalem keluarga kalian. Tuhan Yesus membutuhkan teman kalian. Untuk apa? Untuk berjaga, untuk berdoa, agar kita dikuatkan, agar iman kita kuat, kita diberi rahmat oleh Yesus, kita juga diberi pengharapan. Karena Tuhan Yesus adalah Raja yang hebat, Raja yang rendah hati, Raja yang taat kepada Bapaknya, Raja yang mau menderita sengsara, wafat, dan disalib. Untuk apa sayang? Untuk menebus dosa-dosa kita, dosa-dosa umat manusia semuanya. Untuk itu anak-anakku yang baik, selamat memasuki Pekan Suci. Kita bisa belajar bersama dan seperti Tuhan Yesus, menjadi anak-anak yang baik, menjadi anak-anak yang taat, menjadi anak-anak yang sukacita. Karena Yesus akan menyelamatkan kita.
kita dicintai oleh Yesus, kita disayang dan diangkat menjadi anaknya, kita menjadi kesayangan Tuhan Yesus. Selamat memasuki pekan suci sayang. Tuhan Yesus memberkati kalian dan keluarga. Marilah adik-adik Bia yang terkasih, kita mengakhiri kegiatan Bina Iman kita dengan berdoa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus Kristus, hari ini kami boleh mengenang kembali peristiwa saat Engkau masuk kota Yerusalem dan orang banyak mengeluh-elukan Engkau sambil berseru, Hosana, diberkatilah Engkau yang datang dalam nama Tuhan. Kami mohon ya Yesus, bantulah kami, agar khususnya di dalam minggu pekan suci ini, kami dapat mempersiapkan diri kami baik-baik, sehingga kami layak dan pantas untuk bersukacita bersama, menyambut dan merayakan hari raya kebangkitan-Mu di hari raya Paskah nanti. Tuhan, jadilah Engkau Raja atas kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah Yesus, Maria, dan Santo Yosef, untuk selama-lamanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikian acara Bina Iman pada hari ini. Terima kasih adik-adik yang sudah mengikuti. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat dan tetap semangat. Bye-bye.